Teman-teman, vaksin pada dewasa itu nggak cuman vaksin terhadap coronavirus loh. Apa saja rekomendasinya? Simak video saya ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kesehatan saya. Saya Dr. Sasa. Saya akan terus berupaya untuk memberikan informasi yang penting untuk teman-teman ketahui ya. Nah, yang kali ini saya ingin membagikan informasi penting tentang vaksin dewasa. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum paham, yang taunya hanya vaksin itu vaksin COVID ya. Yang taunya vaksin itu hanya untuk anak-anak, yang pada dewasa ya nggak perlu. Ternyata tidak demikian. Jadi pada dewasa pun ada beberapa vaksin yang seharusnya teman-teman itu lengkapi supaya teman-teman bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang memang harusnya sudah bisa kita cegah. Apa saja vaksin-vaksinnya? Nah, yang pertama ya teman-teman, ini dari rekomendasi PAPDI nih ya, jadwal vaksin dewasa. Nah, ini ya nanti saya share ya. Nah, yang pertama itu influenza, itu harus diberikan setiap tahun ya. Jadi influenza ini bisa membantu melindungi juga terhadap coronavirus loh. Memang secara tidak langsung ya. Jadi pada orang-orang yang sudah rutin mendapatkan vaksinasi influenza, ternyata ketika mereka menderita COVID, ternyata COVID-nya itu gejalanya ringan dan sedang dan tidak sampai berat sehingga tidak sampai perlu masuk rumah sakit, sampai perlu bantuan respirator ya. Jadi ini bermanfaat sekali ya. Itu yang pertama ya. Saya ada bahas di video-video saya sebelumnya tentang manfaat dari vaksinasi flu ini ya. Nanti kalian lihat ya, ada penelitiannya soalnya. Nah, yang kedua juga ini tetanus, difteri, dan pertusis. Jadi tetanus, difteri, dan pertusis itu harusnya rutin diberikan pada dewasa setiap 10 tahun sekali. Nah, jadi kalau di luar negeri itu pemberiannya sudah rutin setiap 10 tahun ya. Jadi ketika mereka secara tidak sengaja harus kecelakaan, mereka tuh tidak perlu lagi harus khawatir terkena tetanus karena mereka sudah rutin mendapatkan vaksinasi tetanus setiap 10 tahun ya. Nah, kemudian juga vaksin yang bisa diberikan untuk wanita juga pria itu batasnya pada umur sampai umur 23 tahun. Jadi vaksin yang bisa untuk mencegah kanker serviks itu pada wanita itu yaitu vaksin human papillomavirus. Saya juga ada bahas di video saya yang sebelumnya ya. Jadi ini bermanfaat terutama untuk wanita karena wanita itu kan kalau sudah menikah dan sudah berhubungan seksual itu bisa resiko terkena virus HPV, dan virus HPV ini sudah diketahui bisa mengakibatkan kanker serviks ya, dan juga bisa mengakibatkan kanker penis, kanker anus pada pria, sehingga pada pria pun sampai usia 26 tahun itu bermanfaat pemberian vaksinasi HPV ya, karena bisa juga pada pria itu terjadi yang namanya kutil kelamin ya. Jadi ini bisa dicegah dengan pemberian vaksinasi HPV. Nah, kemudian juga pada dewasa itu ada pemberian vaksin MMR. Jadi misalnya pada saat kecilnya belum pernah mendapatkan vaksin terhadap campak Jerman maupun rubella, maka perlu mendapatkan vaksin MMR ini ya. Nah, demikian juga vaksin PCV 13 atau pneumokokal konjugat 13 ya. Jadi ini bermanfaat untuk dewasa yang berusia 50 tahun ke atas ya. Nah, juga pada dewasa yang di bawah dari 50 tahun pun juga boleh, misalnya mereka ada resiko karena memiliki autoimun atau memiliki penyakit komorbid tertentu, itu boleh diberikan ya. Juga ada juga yang namanya pneumokokal polisakarida vaksin. Nah, ini untuk usia yang lebih lanjut ya. Jadi berasal dari bakterinya itu bagian gula dari bakteri yang
kekebalan yang terbentuk itu tidak akan bertahan lama, sehingga si PPSV 23 ini nantinya harus rutin diberikan tiap 5-10 tahun sekali ya. Nah, kemudian juga pada dewasa bisa diberikan hepatitis A, hepatitis B. Nah, hepatitis A ini untuk mencegah virus hepatitis A yang tertular dari makanan ya. Kalau hepatitis B umumnya untuk anak-anak kelahiran tahun 97 ke atas itu umumnya sudah mendapatkan vaksinasi hepatitis B yang memang diwajibkan oleh pemerintah ya. Jadi untuk yang lahirnya sebelum tahun 97 itu mungkin perlu cek ya apakah sudah pernah mendapat vaksin hepatitis B atau belum. Dan kalaupun kalian sudah pernah mendapat vaksinasi hepatitis B, antibodinya bisa menurun, sehingga teman-teman perlu mencek kadar antibodi anti HBs yang ada di tubuh teman-teman. Karena kalau sudah rendah perlu untuk dilakukan pemberian vaksinasi ulangan. Nah, hepatitis B ini juga udah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa simak lebih lanjut mengenai hepatitis B ini ya. Terus ada juga yang namanya vaksin campuran. Jadi dia dalam satu vaksin sudah ada hepatitis A juga hepatitis B. Nah, ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan vaksin keduanya itu. Jadi dalam satu kali suntikan otomatis mendapat 2 virus tadi ya. Nah, kemudian ada juga yang campuran ya, hepatitis A dan tipoid. Nah, ini terutama untuk pekerja ya. Jadi pekerja restoran itu kan umumnya akan memegang handling dalam makanan ya. Jadi mereka itu rentan menularkan baik virus hepatitis A maupun tipoid, sehingga mereka perlu mendapatkan vaksin hepatitis A dan tipoid supaya mereka tidak menyebarkan bakteri dan virus tersebut ya. Nah, kemudian juga kalau yang tipoid itu tadi itu ulangannya itu setiap 3 tahun sekali ya. Nah, ada juga vaksin lain seperti vaksin meningitis itu kan untuk teman-teman yang mau pergi ke Arab Saudi ya, misalnya untuk umroh ya maupun naik haji, itu kan dianjurkan untuk diberikan vaksinasi meningitis. Nah, ada juga vaksin-vaksin yang ditujukan untuk bepergian ke daerah-daerah tertentu, misalnya vaksin yellow fever itu terutama untuk teman-teman yang ingin bepergian ke daerah Afrika. Nah, karena di sana daerah tersebut tinggi kasus yang yellow fever ini, jadi endemis istilahnya ya teman-teman. Kemudian ada juga vaksin Japanese encephalitis, itu juga endemis di daerah Bali ya, daerah Indonesia Timur. Ada juga vaksin rabies untuk teman-teman yang misalnya secara nggak sengaja tergigit hewan liar, sehingga hewan liar ini kan potensi menularkan rabies ya. Jadi itu ada vaksinnya untuk mencegah terjadinya rabies pada orang yang sudah tergigit hewan liar ya. Nah, jadi untuk kalian jangan sampai bingung lagi ya. Terus ikutin video-video saya. Nanti kedepannya saya akan satu-satu membahas mengenai macam-macam vaksin tadi ya, baik pada dewasa maupun pada anak ya. Jadi teman-teman juga harus mengupayakan untuk melengkapi vaksin teman-teman ya. Karena dengan teman-teman itu divaksin, maka teman-teman bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang memang harusnya sudah bisa dihindari ya. Karena vaksin memang tidak memberikan perlindungan 100% ya. Jadi misalnya kalau udah vaksin cacar nih, ini tadi saya kelewat vaksin cacar belum saya bahas. Jadi buat teman-teman dewasa yang belum pernah kena cacar pada saat kecil, itu sebaiknya vaksin cacar deh. Karena kalau misalnya sampai harus terkena cacar di usia dewasa, resiko untuk kesakitan maupun kematiannya itu lebih tinggi dibandingkan jika terkena saat masih kecil. Nah, jadi ini ya, misalnya kalau teman-teman vaksin cacar itu memang tidak menjamin sih teman-teman tidak akan terkena cacar ya. Tapi
setidaknya menjamin teman-teman tidak akan sampai parah. Nah, jadi misalnya sampai terkena pun paling 1-2 hari itu udah hilang penyakitnya ya. Jadi nggak sampai harus timbul bentol-bentol di seluruh tubuh. Jadi paling bentol-bentolnya itu kecil di tangan sedikit gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat bermanfaat ya pemberian vaksinasi itu ya. Nah, jadi bagikan informasi penting ini ya supaya banyak orang yang paham mengenai vaksin pada dewasa ya. Karena dengan teman-teman divaksin akan lebih menciptakan imunitas massal sehingga penyakit-penyakit infeksi itu bisa semakin berkurang dan harapannya dia akan hilang dari muka bumi ini ya. Oke, sekian info ini, semoga bermanfaat. Like, share info ini ya. Dadah.